Oke, kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya saya mendapatkan database yang melimpah dari Google, bahkan totalnya hampir 700.000 ya. Kita lihat contoh database saya di sini. Ini ada data yang biasa saya pakai promosi. Ini lumayan lama bukanya, nanti akan kita cepatkan ya, karena datanya lumayan besar. Saya hidden dulu ini. Nah, kita cek total database saya ini ada sekitar 500. Ini biar gampang bacanya ya, saya buka dulu. Nah, ini 591,52. Ini totalnya 591. Jadi totalnya cukup banyak ya database-nya ini ya. Terus ada database lagi. Ini database lagi, totalnya ini yang sebelum saya olah kayak tadi, yang matang yang tadi, ini belum olah. Ini adalah benar-benar data fresh dan ini baru ya. Ini total datanya ada ini 98.938. Nah, 90.000 datanya. Nah, sebenarnya gimana saya mendapatkan database ini? Ini bahkan ada alamatnya, ada usahanya apa, terus nomornya berapa, ini ada semua. Nah, bagaimana saya mendapatkan database ini semua? Nah, ini akan saya bocorkan, saya bongkar, dan semoga bisa bermanfaat buat usaha teman-teman semuanya juga. Nah, ya. Sebelumnya saya mau disclaimer ya, ini adalah mendapatkan database, tapi cara penggunaannya, cara kerjasamanya, cara memfollow up-nya itu tergantung usaha teman-teman. Jika teman-teman ingin konsultasi, monggo. Nanti setelah teman-teman punya aplikasi ini, ingin konsultasi, call dengan saya, bisa. Tapi kalau sudah download ya, sudah punya aplikasinya ya, kalau belum punya aplikasi, buat apa konsultasi? Ya enggak. Kayak gitu. Nah, oke, caranya kita mulai. Nah, kita buka aplikasinya dulu. Nah, aplikasi ini akan sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan database. Jadi, seumpama saya ini usahanya adalah importer baju gitu ya. Nah, sebagai importer baju, otomatis yang kita cari adalah siapa sih pengusaha baju di kota kita yang bisa kita titipi untuk kerjasama, atau siapa ya teman-teman yang usaha online yang kita bisa kerjasama untuk pemasaran baju kita, ya enggak? Yang kita lakukan adalah itu. Nah, caranya oleh karena itu yang kita cari adalah itu gitu loh. Jadi pertama kita cari online shop ya, online shop. Nah, posisi saya di Surabaya, tapi mungkin saya pengen jual baju saya di Makassar gitu ya, mungkin karena harganya lebih bersaing di sana daripada dijual di Jawa. Saya cari di Makassar deh, contoh. Nah, nanti sistem akan meload kayak gini dan dia akan melakukan pencarian. Di Makassar itu ada pengusaha online shop itu di mana aja gitu loh. Nah, nanti semua data akan masuk di sini. Oke, datanya sudah mulai jalan. Kita cek aja, kita tunggu dulu sampai selesai ya.
Oke, datanya sudah dapat cukup banyak ya, ada sekitar 200 data ini, dan itu sudah cukup banyak. Di satu kota ini ada sekitar 200 online shop, dan siap kita ajak kerjasama untuk usaha baju kita tadi. Nah, kita save dulu ya. Kalau pengen nge-save itu di sini export result. Nah, kita export ya. Nah, kita buat dulu filenya. Kita kasih nama filenya apa enaknya? Online shop Makassar. Nah, ini contoh ya. Jadi datanya itu nggak harus yang di dekat kita. Di luar kota atau luar pulau pun bisa kita ambil juga datanya. Nah, jadi ini adalah peluang buat Bapak dan Ibu untuk mendapatkan database sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ingin usahanya apa, penempatannya di mana, ekspansi di mana, kerjasama dengan siapa, itu sesuai dengan Bapak dan Ibu mau, kayak gitu. Ini contohnya tadi usaha baju, kita ingin memasarkan di Makassar. Nah, seumpama kita pengen memasarkan produk yang lain gitu ya, seumpama usahanya Bapak dan Ibu ini madu gitu ya, Bapak dan Ibu ini usahanya madu, peternak madu lah gitu. Nah, kalau peternak madu tinggal cari aja di sini. Anggaplah biasanya kan kalau madu kan kerjasama dengan toko herbal ya. Tinggal ketik aja di sini herbal. Setelah itu lokasinya di mana? Anggaplah posisinya Bapak dan Ibu ini di Surabaya, ingin kerjasama dengan toko herbal yang ada di Surabaya juga gitu ya. Surabaya. Setelah itu di klik ekstrak ini. Oke, datanya sudah mulai jalan. Kita cek aja, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Oke, database yang kita sudah dapatkan udah lumayan banyak ya, ada sekitar 207 nih. Nah, itu udah lumayan banyak untuk toko herbal yang ada di Surabaya. Jadi seumpama usaha kalian itu jualan madu atau peternak lebah, nah kalian bisa coba nih untuk bekerja sama dengan toko-toko herbal yang ada di kota kalian. Jika sudah banyak, kalian bisa mengembangkan di kota lain. Contoh, sebelumnya Surabaya, kalian kembangkan di mana ya, di Sidoarjo atau Mojokerto gitu ya, itu bisa, atau ke Malang itu juga bisa. Nah, ini data-datanya udah ada kontaknya, biasanya ini ada WA-nya juga, jadi kalian bisa mengolahnya di WhatsApp kayak gitu untuk diajak kerjasama gitu ya. Nah, jadi manfaatkan peluang ini untuk mencari mitra kerjasama. Nah, bisa nggak untuk jadi konsumen langsung? Bisa banget. Cara kerjasamanya gimana? Nah, kita bisa mengajukan proposal, atau kita datang ke tempatnya, atau WA dulu ke masing-masing mereka, mau nggak kerjasama, sistemnya gimana, kalian bisa menghubungi mereka kayak gitu. Nah, oke, lanjut berikutnya. Seumpama kita usahanya adalah jualan beras gitu ya, jadi kita menyetok beras dari desa, setelah itu pengen kita jual di kota gitu. Nah, yang paling butuh banyak beras itu siapa sebenarnya? Otomatis adalah pedagang catering, depot, warung, ya enggak? Yang paling butuh banyak kan itu. Nah, kita pengen jalan kerjasama nih dengan mereka supaya orderannya banyak gitu loh. Nah, gimana kita menjalin kerjasamanya? Otomatis kita kan butuh datanya dulu sebelum kita mendatangi mereka, atau kita butuh call dulu nih supaya datang ke sana pada saat mereka ada, ya enggak? Nah, otomatis yang kita cari adalah data catering gitu ya. Catering yang ada di Surabaya aja deh.
Oke, datanya sudah mulai jalan. Kita cek aja, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Nah, ini datanya sudah cukup banyak ya. Ada sekitar berapa nih? 170-an. Nah, data ini bisa kita manfaatkan untuk jualan beras kayak gitu. Soalnya mereka pasti butuh beras kan, kayak gitu. Nah, kita simpen dulu. Subscribe data. Tadi apa namanya? Nah, data-data ini memiliki nilai tergantung Anda. Jadi, jika Anda usahanya beras, tentu pengusaha-pengusaha catering yang kita ambil datanya ini akan memiliki makna. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin semua data ini bisa memiliki makna. Contoh, jika Anda ini jualan properti gitu ya, jualan rumah, jualan apa namanya, emas, mobil, sepeda motor, atau yang lainnya, data-data ini akan sangat bernilai karena mereka semua butuh itu semua. Butuh emas untuk perhiasannya, butuh mobil, butuh sepeda, terutama rumah, mungkin gudang juga, butuh apa lagi, ruko buat tempat usahanya atau sewa dan semacamnya. Mereka butuh itu semua. Nah, jika Anda memiliki data-data ini, otomatis bisa membantu pemasaran Anda, bisa melejitkan usaha Anda. Tapi jika Anda tidak punya data ini, apa yang terjadi? Mau jualan kemana? Akhirnya apa? Bingung, bilang nggak bisa jualan. Mau nggak punya data ya mesti nggak bisa jualan, kayak gitu loh. Soalnya nggak ada yang dijuali, nggak ada yang ditawari, kayak gitu. Nah, sama kayak kalian mau perang tapi nggak ada musuhnya, mau perang dengan siapa? Nah, sama kalau dalam jualan, yang penting adalah siapa yang mau ditargetkan untuk pasar kita, siapa yang mau jadi tujuan kita. Nah, itulah pentingnya kita punya database. Nah, coba kita lihat ya database-nya ini isinya apa aja sih. Kita buka yang catering dulu ya. Nah, di data ini pertama ada namanya ya, nama usahanya, terus ada nomor HP-nya. Nah, ini nomor HP-nya ya. Ada alamatnya, kayak gitu. Kelurahannya di mana, kecamatan mana, kota mana, provinsi mana, semuanya ada, semuanya lengkap. Nah, tinggal teman-teman bagaimana memprospeknya. Mulai menata yang paling dekat dengan rumahnya yang mana, atau kalau teman-teman online bisa langsung jauh, bisa pakai data yang Makassar ini tadi. Yang di Makassar ini bisa langsung dipakai juga. Nah, tergantung bagaimana teman-teman menggunakan datanya. Jika properti kan nggak bisa jauh-jauh ya, otomatis lingkungan sekitar aja. Nah, otomatis Surabaya atau Mojokerto, Sidoarjo aja yang diambil. Tapi kalau Anda jualannya online, otomatis senasional yang Anda pasarkan, yang Anda targetkan, kayak gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa konsultasi dengan saya, asalkan sudah punya produknya ya, atau sudah punya aplikasinya untuk dipraktekin. Kalau nggak ada aplikasinya, mau konsultasi apa juga bingung, ya nggak? Mending sudah punya aplikasinya, bisa teman-teman download di link di bawah, langsung bisa dimiliki. Saya tunggu jika sudah punya, nanti akan saya ajari bagaimana mengolah data-data ini lebih lanjut, kayak gitu. Dan usaha ini insya Allah akan melejitkan usaha Bapak dan Ibu karena database sudah tersedia. Gak perlu lagi yang namanya sebar brosur, gak perlu lagi yang namanya door to door, nggak perlu lagi yang namanya nunggu klien di showroom atau apa. Nggak,
Bapak dan Ibu bisa langsung WA mereka, bisa tanyai mereka, tawari mereka, kayak gitu. Masalah deal atau enggak, itu urusan nanti ya. Pengusaha nggak boleh namanya takut ditolak. Yang penting kita ada data untuk di follow up dulu, ya enggak? Itulah awal mulanya omset, ya enggak? Awal mulanya omset adalah karena kita menawarkan produk kita, kayak gitu. Oke, silakan download dan kita tunggu di member area. Nanti teman-teman bisa konsultasi dengan saya, dan nextnya kita akan ada grup untuk bagaimana manajemen data ini lebih lanjut. Oke, see you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.